Adam diciptakan dari tanah alaihissalam. Allah ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kulit hitam, kulit merah. Pertanyaannya, apakah Allah ciptakan banyak Adam atau satu Adam? Yang kedua, kenapa malaikat tahu manusia akan berbunuh-bunuhan? Sidang jemaah rahimakumullah. Pertama, apakah Adamnya banyak atau Adamnya satu? Adam ini satu saja. Memang ada hadis yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah ketika dalam tafsir surat At-Talaq, mudah-mudahan nanti kita baca, Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu, sampai akhir ayat. Ayat terakhir surat At-Talaq, Allah menciptakan 7 langit dan bumi juga 7. Sehingga ada hadis di bawah itu yang ditulis oleh Ibnu Katsir, tapi beliau sendiri rahimahullah melemahkan hadis ini. Adam ada 7, Nabi Muhammad juga ada 7 karena buminya 7, tapi hadis ini tidak benar sama sekali. Nabi Adam sendiri saja, adapun kulit merah, kulit ini coba nanti dilihat induk dari ayam kita di rumah. Induknya hitam, tapi kenapa ada warnanya yang coklat? Apakah induknya 7? Tidak, induknya 1 saja. Tolong kupas masalah ini dengan tajam, Ustaz. Ini nanti saya bahas. Jika suami berhubungan dengan istri sebelum salat, lalu buru-buru mandi, tapi di saat sedang salat terasa seperti sisa-sisa mandi yang keluar, bagaimana dengan salatnya, Ustaz? Karena setelah salat diperiksa memang mandinya keluar. Salatnya sah. Karena mani yang dikatakan membuat seseorang berhadas besar adalah mani yang keluar yatadaffaq, mani yang keluar karena syahwat dan muncarat. Adapun sisa-sisa mani yang keluar dari kemaluan seseorang ini tidak lagi dianggap berhadas. Sekarang masalahnya, apakah mani ini suci atau najis? Kalau dianggap najis berarti salatnya tidak sah karena dia bernajis. Tidak, mani suci. Ini pendapat Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Bagaimana menentukan panjang 2-3 alif dalam membaca Quran? Ini memang harus dilatih kepada orang yang mengerti. Kalau tidak bisa, silakan didengar kaset-kaset imam-imam kita yang biasa. Apa hukumnya membaca ayat-ayat yang tertentu dalam Al-Quran dibaca berulang-ulang? Apa maksudnya menjual air muka? Boleh saja berulang-ulang. Rasulullah SAW ketika salat malam, beliau mengulang-ulang ayat ketiga terakhir kalau tidak salah dalam surat Al-Maidah, kalau tidak ketiga terakhir, keempat terakhir. In tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah mulai membaca dari awal malam sampai akhir malam diulang-ulang dan beliau menangis. Boleh saja. Saya janda 3 anak yang masih kecil. Sekarang sudah 3 tahun suami saya meninggal. Saya belum punya penghasilan tetap. Bagaimana status harta anak yatim yang ikut saya pakai? Apakah saya berhutang kepada anak saya? Sidang jemaah rahimakumullah. Boleh saja seseorang memakan harta anak yatim tapi dengan cara yang baik dan seizin anak yatim. Dalam ayat kan dikatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa saja memakan harta anak yatim secara zalim, artinya kalau dia minta izin kepada anak untuk memakannya, dan tidak mungkin pula rasanya anak tidak mengizinkan orang tua untuk memakan harta tersebut. Dan ada 2 hal yang kita bedakan di sini. Yang dimaksud dengan harta anak yatim, ini harta yang memang menjadi haknya dalam warisan. Contoh, bapak meninggal, ibu masih ada, anak masih ada, maka harus dibagi berdasarkan warisan. Ibu dapat 1/4 karena ada anak, dan kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, bagiannya 2/1, 2 bagi laki-laki, 1 untuk perempuan. Maka kalau sudah dibagi, ada hak istri sebetulnya 1/8 dari harta. Kalaupun nanti istri butuh kepada harta anak, atau anak dibantu oleh pengurus masjid dengan harta anak yatim, silakan minta izin kepada anak untuk memakannya. InsyaAllah ta'ala Allah akan mengizinkan, anak akan mengizinkan. Saya pernah dengar hadis Nabi tentang tidak akan masuk syurga beberapa mereka yang membiarkan kemaksiatan berlangsung di dalam keluarganya.
Apakah itu termasuk membiarkan anak, saudara, ponakan kita bergaul dengan lawan jenis atau pacaran, atau membiarkan mereka tidak berjilbab? Mohon penjelasannya. Yang dikatakan oleh Nabi tidak masuk surga bernama ad-dayyus. Ad-dayyus, ad-dayyus ini adalah orang yang reda atau memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk berbuat nista di rumahnya. Ini disebut dengan dayyus. Ini yang tidak masuk syurga kata Nabi. Dan kalaupun nanti akan masuk syurganya belakangan karena dosanya besar. Adapun ketika anak kita, keponakan kita, adik kita bergaul dengan lawan jenis, ini diberikan nasihat. Tidak berjilbab, kita nasihati. Berkali-kali dinasihati, tidak didengarkan, maka hutang kita sudah lepas. Kehidupan jahiliyah saat ini betul-betul sudah mengkhawatirkan. Pergaulan bebas sudah merajalela. Alat kontrasepsi, sengaja saya tukar lafaznya karena di sini berserakan bukan lagi barang yang asing. Barang ini Ustadz, siapa seharusnya yang lebih bertanggung jawab? Apakah ini akan mengundang murka Allah dengan azabnya? Sidang jemaah rahimakumullah, kalau orang yang menjual alat ini tahu akan digunakan untuk itu, tapi supaya dagangan laku tetap dijual, dia tetap berdosa. Karena ini termasuk dalam ayat wala ta'awadu 'alal ismi wal 'udwan, jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sekarang yang membelinya adalah anak SMA dan dia tahu kalau ini digunakan untuk itu. Sekarang dia jual sementara dia belum menikah, dia tetap dapat dosa. Siapa saja menjadi penyebab dimudahkan maksiat, dia akan dapat dosa. Sebaliknya, siapa yang menjadi sebab dimudahkannya pahala, dia juga akan dapat pahala. Apa hukumnya usaha? Ya, sekarang sedang menjamurnya usaha pemeliharaan wawau dan binatang lainnya. Bahkan ada dokter hewan yang kami tanyakan apa hukumnya usaha yang demikian, sedangkan biayanya tidak tanggung-tanggung jutaan. Bahkan ada jual beli wawau dan kucing itu sangat mahal harganya. Bagaimana gaji yang diterima oleh pegawai yang bekerja di sana halal untuk dimakan? Apakah kontes wawau dan kucing itu haram hukumnya? Yang mana dokter hewan memegang peranan dalam kegiatan itu? Terima kasih. Pertama tentang wawau, ya, yang memang diperjualbelikan dan tidak tanggung-tanggung harganya. Saya sudah sampaikan khutbah kemarin lebih kurang setengah jam tentang masalah ini. Tidak boleh berjual beli wawau, haram menurut jumhur ulama. Adapun dalil yang dijadikan oleh Abu Hanifah, Atha ibn Yasar dan Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan ada hadis di Sunan Nasa'i yang berbunyi dari Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i an samani al-kalbi illa kalba saydin. Rasulullah melarang untuk memperjualbelikan wawau kecuali wawau yang digunakan untuk berburu. Saya sudah jelaskan kalau tambahan kecuali wawau yang berburu ini tambahan yang dilemahkan oleh banyak ulama, termasuk Imam Nasa'i sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Karena di akhir hadis beliau mengatakan hadisun munkar, hadis ini lemah saudara, lemah menyelisihi yang sahih. Yang kedua juga dilemahkan oleh Imam As-Sindi dalam syarah Sunan Nasa'i. Yang ketiga juga dilemahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, imam nomor 1 dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan tiga juga tidak boleh. Fa kullul ahadisul waridatu fi hadzal bab dhaif, kata beliau, dhaifah. Setiap hadis yang datang dalam bab ini menyatakan boleh anjing yang berburu wawau, ini hadisnya lemah. Gaji yang diterima oleh pegawai beda. Kalau memang tidak ada hasil yang lain daripada gaji yang dia terima hanya dari hasil jual beli, maka ini jangan diambil, haram. Segala sesuatu yang diambil dari yang haram, haram juga, dia tidak akan berubah menjadi halal. Kecuali kalau seseorang datang untuk melatih wawau, sementara wawau ini butuh dilatih untuk berburu, ini beda lagi. Karena melatihnya menjadikannya bisa berburu, ini boleh saja. Dalam ayat dikatakan ya ayyuhallazina amanu
Yas'alunaka maza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lahumut thayyibat wa qul uhilla lahumut thayyibat. Kemudian apa yang ditangkap oleh mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Apa yang ditangkap oleh binatang-binatang berburu yang kalian ajar. Maka di sini boleh mengajarnya, boleh mengambil upah, yang tidak boleh memperjualbelikan. Adapun masalah jual beli kucing, ini saya akan cari yang nas yang saya dapatkan tidak ada larangan, tapi insyaallah nanti kita cari. Adapun mengadakan kontes wawau, berarti hanya dipakai untuk lomba-lomba saja. Ini saya tunjukkan dalam kitab Rawdatut Talibin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini kitab Rawdatut Talibin, ini kitab mazhab Syafi'i. Coba. Ini. Sebentar. InsyaAllah nanti saya cari karena datanya kemarin sudah kita pindahkan. Kata beliau, dalam masalah ini, adapun al-mufakharah, mudah-mudahan ada. Belum saya dapatkan, insyaallah nanti kita perlihatkan karena kemarin sudah kita cari. Kepada para qari kita persilakan untuk mengambil tempat. Apakah memegang tafsir bukan Al-Quran untuk belajar atau mengikuti daurah Al-Quran boleh untuk wanita haid? Memang ulama ada mengatakan seperti ini. Kalau dia tidak mushaf murni, ada tafsirnya dan tidak disebut lagi Al-Quran tapi disebut buku, maka ini boleh untuk dipegang. Sebaiknya bagi wanita haid, kalaupun dipegang dia akan memegangnya kemana? Ke masjid juga. Sekarang sudah ada layar, sekarang sudah ada, ya sengaja kita perlihatkan layar, dan pengeras suara sudah ada. Usahakan kalau masih berbentuk Al-Quran yang seperti biasa, Quran Syamil, Quran di Penigoro ini, usahakan jangan dipegang. Tapi kalau sudah berbentuk buku, lebih banyak bahasa Indonesianya dari Al-Qurannya, silakan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan tentang surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن
وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن
أنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم يضاعف لهم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sidang jemaah kita baca sampai akhir Al-Hadid dan insyaallah kita tafsirkan. Silakan. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sidang jemaah rahimakumullah, surat Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi. Dan surat ini terdiri dari 29 ayat. Ada juga suatu mukjizat Al-Qur'an yang ditemukan oleh ilmuwan sekarang. Ternyata unsur-unsur yang membentuk besi ini katanya ada 29 unsur baru menjadi besi. Sebanyak ayat surat Al-Hadid ini. Kita bilang kalau memang demikian, ini mendukung kebenaran Al-Quran. Kalau memang demikian, yang kita takutkan adalah akan ada suatu zaman nanti ketika orang meneliti lagi, ternyata unsurnya lebih atau berkurang. Orang kaitkan ini dengan kebenaran Al-Quran. Nah, ayatnya kan 29, sekarang unsur yang menyusun besi ini lebih dari 29. Berarti Al-Quran tidak benar. Ini yang kita takutkan. Kalau memang ilmu tersebut sesuai dengan Al-Quran, berarti hanya mendukung kebenaran. Al-Quran didukung, tidak dukung tetap benar. Maka ini perlu
garis bawahi. Surat Al-Hadid adalah surat Madaniyah karena di sini nanti ada kisah ayat ke-10 tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah tidak terjadi kecuali setelah Nabi di Madinah tahun ke-8 Hijriah. Surat Al-Hadid dimulai dengan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Tidak ada satu surat pun yang dimulai dengan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi kecuali surat ini. Adapun nanti akan kita baca surat Al-Hasyr dan surat As-Saff berbunyi Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Satu-satunya surat yang seperti ini diawali dalam Al-Quran. Sidang jemaah rahimakumullah, surat ini pada ayat yang kedua menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ketiga bercerita tentang Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Artinya tidak ada waktu permulaan Allah dan tidak ada waktu berakhirnya Allah. Tidak ada. Tidak sama dengan kita. Kita ada tanggal lahir, nanti ada tanggal mati. Allah Ta'ala tidak punya tanggal mulai. Jangan dipikin-pikin malam kini ni. Sasi habis. Al-Zahir, Al-Batin. Allah Maha Zahir. Tidak ada yang lebih jelas daripada Allah Ta'ala. Al-Batin, tidak ada sesuatu yang lebih batin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah semuanya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui. Ini ayat yang pada kedua menceritakan tentang kekuasaan Subhanahu Allah Subhanahu wa taala dan ayat yang dan Allah matikan. Allah Maha kuasa berkuasa sesuatu segala. Ketiga itu ayat cerita bercerita Allah tentang pertama yang Allah yang akhir yang terakhir. Artinya ada waktu tidak permulaan tu, dan Allah waktu tidak ada akhir tu bernya Allah. Tidak ada. Tidak sama kita. Sama dengan kita lahir ada tanggal nanti ada mati. Ta'ala Allah tak putih tanggal menyatai mulai aja bikin nilai malam kini. Al-Zahir, Al-Zahir, Allah Tahir, Maha Zahir. Tidak ada yang jelas dari yang lebih jelas Allah Allah Ta'ala. Tiba sesuatu tidak ada lebih satu yang batin Allah daripada Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala Allah semua. Wa huwa kulli syai'in wa bikulli dan Maha Allah. Ini ketahui pada ayat yang kedua menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dan mematikan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ketiga bercerita tentang Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Artinya tidak ada waktu permulaan Allah dan tidak ada waktu berakhirnya Allah. Tidak ada. Tidak sama dengan kita. Kita ada tanggal lahir, nanti ada tanggal mati. Allah Ta'ala tidak punya tanggal mulai. Jangan dipikin-pikin malam kini ni. Sasi habis. Al-Zahir, Al-Batin. Allah Maha Zahir. Tidak ada yang lebih jelas daripada Allah Ta'ala. Al-Batin, tidak ada sesuatu yang lebih batin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah semuanya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui. Ini ayat yang pada kedua menceritakan tentang kekuasaan Subhanahu Allah Ta'ala wa ta'ala, dan ayat yang dan Allah matikan. Allah Maha kuasa berkuasa sesuatu segala. Ketiga itu ayat cerita bercerita Allah tentang pertama yang Allah yang akhir yang terakhir. Artinya ada waktu tidak permulaan tu, dan Allah waktu tidak ada akhir tu bernya Allah. Tidak ada. Tidak sama kita. Sama dengan kita lahir ada tanggal nanti ada mati. Ta'ala Allah tak putih tanggal menyatai mulai aja bikin nilai malam kini. Al-Zahir, Al-Zahir, Allah Tahir, Maha Zahir. Tidak ada yang jelas dari yang lebih jelas Allah Ta'ala. Tiba sesuatu tidak ada lebih satu yang batin Allah daripada Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala Allah semua. Wa huwa kulli syai'in wa bikulli dan Maha Allah. Ini ketahui pada ayat yang kedua menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dan mematikan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat Allah bersatu dengan roh Nabi Isa, atau roh Allah bersatu dengan Allah. Apa bedanya? Allah di sini sudah dikatakan tsummastawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arasy. Dan Allah selalu berada di atas. Dan tidak ada yang mengatasi Allah Ta'ala. Jangan kita bayangkan berarti ketika Allah duduk bersemayam di atas arasy, duduk di kursinya, berarti kursinya lebih besar daripada Allah Ta'ala. Karena bagaimana Allah akan duduk kalau kursinya lebih kecil? Jangan dipikirkan seperti itu. Allah hanya mengatakan bersemayam di atas arasy. Apakah Allah ada menyatakan cara Allah bersemayam? Tidak. Allah mengatakan Allah di kursinya, Allah punya kursi. Apakah Allah duduk di kursi seperti manusia duduk di kursi? Allah tidak jelaskan.
Yang kita akui Allah bersemayam di atas arasy, iya, karena ayatnya ada. Tapi apakah arasy Allah lebih besar daripada Allah? Tidak mungkin, karena Allahu Akbar. Kita punya bulu, kera juga punya bulu. Apakah artinya kita sama dengan kera? Sama-sama punya bulu, tapi kita tidak akan sama dengan kera. Allah juga punya kursi, kita juga punya kursi. Tapi apakah cara duduk Allah sama dengan duduk kita? Ini yang perlu kita kaji. Allah tidak mungkin bersatu dengan makhluk. Allah adalah akbar. Allah maha suci, tidak mungkin yang maha suci bercampur dengan yang maha kotor. Bukan maha kotor, yang sangat kotor. Sidang jemaah rahimakumullah. Maka dari awal ayat ini membantah dengan dua cara. Satu, Allah setelah menciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arasy, berarti tempatnya di langit. Sehingga ketika Isra Mi'raj, Rasulullah menjemput solat ke langit. Berkali-kali Rasulullah pulang balik untuk mengurangi solat. Dan ketika itu ulama berbeda pendapat, apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak melihat Allah? Berarti memang Allah di langit. Tapi apakah Allah bersentuhan dengan langit, kemudian berdiri di atas langit? Langit yang menopang ini yang jangan dipikirkan, karena Rasulullah tidak menjelaskannya. Allah berada di langit. Aamintum man fis sama, ini di Quran. Apakah kalian merasa aman dengan siapa yang berada di langit? Dalam hadis sahih Muslim, ketika Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut memberikan isyarat ke atas. Apa kata Rasulullah? "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini karena dia sudah beriman, berarti imannya benar ketika dia menunjuk ke atas. Sehingga Rasulullah minta untuk dibebaskan. Adapun yang mentakwil hadis ini, kalau dia masih budak dan segala macam ceritanya, ini lahir dari zahir lafaz. Dari zahir lafaz. Dan jamaah rahimakumullah, ayatnya terus berkaitan dengan ini. Kemudian pada ayat yang ke-10, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard." Kenapa kalian tidak mau? Perasaan berada di siapa yang dalam langit? Sahih hadis Muslim yang ketikanya kepada bertanya budak seorang wanita, "Allah, aina mana Allah?" Maka Allah sebut budak tersyarat ke berikan isyarat atas. Apa kata Rasulullah? "Fa inna qahamida." Bebaskan budak, bebas karena dia ini beriman, berarti iman benar, imannya yang menuju ketika di atas, juk ke atas. Rasulullah sehingga Rasul diminta untuk bebaskan. Ada pun yang ini hadis masih kalau dia segala macam dasarnya dalam cerita lahir, ini lahir lafaz dari lafaz zahir jawab. Dan Allah rahimakumullah, ayatnya terus berkaitan ini dan dengan ini. Kemudian ayat yang pada wa kisabum alla lakum fi lillah fi sabilillahi miyah walil samawati rasus arwati wal kalian kenapa tidak merasa siapa yang berada di langit? Dalam hadis sahih Muslim, ketika yang bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut memberikan isyarat ke atas. Apa kata Rasulullah? "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini karena dia sudah beriman, berarti imannya benar ketika dia menunjuk ke atas. Sehingga Rasulullah minta untuk dibebaskan. Adapun yang mentakwil hadis ini, kalau dia masih budak dan segala macam ceritanya, ini lahir dari zahir lafaz. Dari zahir lafaz. Dan jamaah rahimakumullah, ayatnya terus berkaitan dengan ini. Kemudian pada ayat yang ke-10, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard." Kenapa kalian tidak mau? Perasaan berada di siapa yang dalam langit? Sahih hadis Muslim yang ketikanya kepada bertanya budak seorang wanita, "Allah, aina mana Allah?" Maka Allah sebut budak tersyarat ke berikan isyarat atas. Apa kata Rasulullah? "Fa inna qahamida." Bebaskan budak, bebas karena dia ini beriman, berarti iman benar, imannya yang menuju ketika di atas, juk ke atas. Rasulullah sehingga Rasul diminta untuk bebaskan. Ada pun yang ini hadis masih kalau dia segala macam dasarnya dalam cerita lahir, ini lahir lafaz dari lafaz zahir jawab. Dan Allah rahimakumullah, ayatnya terus berkaitan ini dan dengan ini. Kemudian ayat yang pada wa kisabum alla lakum fi lillah fi sabilillahi miyah walil samawati rasus arwati wal kalian kenapa tidak merasa siapa yang berada di langit? Dalam hadis sahih Muslim, ketika yang bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut memberikan isyarat ke atas.
Apa kata Rasulullah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia sudah beriman, berarti imannya benar ketika dia menuju ke atas. Sehingga Rasulullah minta untuk dibebaskan. Adapun yang mentakwil hadis ini kalau dia masih budak dan segala macam ceritanya, ini lahir dari zahir lafaz. Lari dari zahir lafaz. Dan jawab rahimakumullah. Ayatnya terus berkaitan dengan ini. Kemudian pada ayat yang ke-10, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. Kenapa kalian tidak mau? Perasaan berada di siapa yang dalam langit? Sahih hadis Muslim yang ketikanya kepada bertanya budak ada seorang wanita. Allah, aina mana Allah? Maka Allah sebut budak tersyarat ke berikan isyarat atas. Apa kata Rasulullah? Fa inna qahamida. Bebaskan budak, bebas dia ini beriman, berarti iman benar imannya yang menuju ketika dia menuju ke atas. Rasulullah sehingga Rasul diminta untuk bebaskan. Ada mentah pun yang ini kalau hadis masih kalau dia segala macam dasarnya dalam cerita lahir ini lahir lafaz dari lafaz zahir jawab dan Allah rahimakumullah. Ayatnya terus berkaitan ini dan dengan ini. Kemudian ayat yang pada wa kisabum alla lakufiqu fatun fi lillah fi sabilillahi miyah walil samawati rasus arwati wal kalian kenapa mau tidak merasamu siapa yang berada di langit dalam hadis sahih Muslim ketika yang bertanya kepada seorang budak wanita aina Allah di mana Allah maka budak tersebut memberikan isyarat ke atas. Apa kata Rasulullah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia sudah beriman, berarti imannya benar ketika dia menuju ke atas. Sehingga Rasulullah minta untuk dibebaskan. Adapun yang mentakwil hadis ini kalau dia masih budak dan segala macam ceritanya, ini lahir dari zahir lafaz. Lari dari zahir lafaz. Dan jawab rahimakumullah. Ayatnya terus berkaitan dengan ini. Kemudian pada ayat yang ke-10, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. Kenapa kalian tidak mau? Perasaan berada di siapa yang dalam langit? Sahih hadis Muslim yang ketikanya kepada bertanya budak ada seorang wanita. Allah, aina mana Allah? Maka Allah sebut budak tersyarat ke berikan isyarat atas. Apa kata Rasulullah? Fa inna qahamida. Bebaskan budak, bebaskan dia ini beriman sudah berarti iman benar imannya yang menuju ketika dia menuju ke atas. Rasulullah sehingga Rasul diminta untuk bebaskan. Ada mentah pun yang ini kalau hadis masih kalau dia segala macam dasarnya dalam cerita lahir ini lahir lafaz dari lafaz zahir jawab dan Allah rahimakumullah. Ayatnya terus berkaitan ini dan dengan ini. Kemudian ayat yang pada wa kisabum alla lakufiqu fatun fi lillah fi sabilillahi miyah walil samawati rasus arwati wal kalian kenapa mau tidak merasamu siapa yang berada di langit dalam hadis sahih Muslim ketika yang bertanya kepada seorang budak wanita aina Allah di mana Allah maka budak tersebut memberikan isyarat ke atas. Apa kata Rasulullah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia sudah beriman, berarti imannya benar ketika dia menuju ke atas. Sehingga Rasulullah minta untuk dibebaskan. Adapun yang mentakwil hadis ini kalau dia masih budak dan segala macam ceritanya, ini lahir dari zahir lafaz. Lari dari zahir lafaz. Dan jawab rahimakumullah. Ayatnya terus berkaitan dengan ini. Kemudian pada ayat yang ke-10, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. Kenapa kalian tidak mau? Perasaan berada di siapa yang dalam langit? Sahih hadis Muslim yang ketikanya kepada bertanya budak ada seorang wanita. Allah, aina mana Allah? Maka Allah sebut budak tersyarat ke berikan isyarat atas. Apa kata Rasulullah? Pindah. Oh ya, insyaallah kita salat Isya dulu dan insyaallah setelah salat Isya kita sambung. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.